Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aini dari PAI 1D akan mempresentasikan ilmu alamiah dasar pada bab 8 yang berjudul makhluk hidup dalam ekosistem alami. Kepada dosen pengampu Ibu Sri Mulyani, MPDI, selamat menyaksikan. Organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks, bersifat timbal balik. Hubungan timbal balik antara unsur hayati dan non-hayati disebut ekosistem. A. Individu, populasi, dan komunitas. 1. Individu. Individu merupakan organisme tinggal seperti seekor tikus, kucing, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alaminya. Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. A. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. B. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian hidup fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. C. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku populasi. 2. Populasi. Populasi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup yang sama dalam suatu daerah atau wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Cara menentukan batasan populasi yang lebih baik didasarkan kepada pengaruh atau individu lain dalam suatu populasi. Jadi, populasi itu dapat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis daripada gejala individu yang selalu melakukan hubungan. 3. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas terdapat bermacam-macam. Secara garis besar dapat dibagikan menjadi dalam 2 bagian, yaitu A. Komunitas akuatik. Komunitas ini dapat dipisahkan komunitas yang terdapat di laut, sungai. B. Komunitas terestrial. Kelompok organisme yang terdapat di daratan, misalnya pekarangan, hutan, padang rumput, dan gunung. B. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari yang sederhana hingga yang terkompleks. Organisasi kehidupan tersebut bermula dari A. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom dan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu molekul unsur dan senyawa. B. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. C. Jaringan. Jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. D. Organ. Organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. E. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. F. Organisme atau individu. Organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. G. Populasi dikatakan sebagai kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup yang sama dalam suatu daerah atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. H. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. I. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. K. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama meliputi komunitas tumbuhan, hewan, dan virus. L. Biosfer. Biosfer adalah jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. C. Aliran energi dan materi dalam ekosistem kehidupan. Aliran energi itu menjelaskan jumlah energi pada suatu tingkat tropik yang didapat dari tingkatan tropik di bawahnya saat suatu hewan makan tumbuhan. Misalnya, tidak semua energi atau energi kimia yang ada di tumbuhan itu diambil semua oleh hewan. Ada definisinya, karena itu aliran energi makin lama makin kecil bila tingkat tropiknya makin tinggi.
1. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau siklus organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut antara lain: A. Siklus nitrogen. Nitrogen yang diikat biasanya dalam bentuk amonia. B. Siklus fosfor. Organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat organik. C. Siklus karbon dan oksigen karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan manusia dan hewan untuk berespirasi. 2. Rantai makanan. Salah satu bentuk aliran energi adalah rantai makanan, yang merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu yang tidak dapat dibalik jaring-jaring makanan. A. Rantai pemangsa. B. Rantai parasit. C. Rantai saprofit. 3. Tingkat trofik. Tingkat trofik adalah masing-masing himpunan organisme dalam suatu ekosistem yang memperoleh materi dan energi dengan cara yang sama, sehingga mereka menempati tempat yang setara dalam rantai makanan. 4. Piramida ekologi. Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dan bentuk piramida ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida Leskide, biomasa, dan piramida energi. D. Bentuk pola kehidupan. Pada habitat darat dikenal istilah bioma, yaitu daerah habitat yang meliputi skala yang luas. 1. Bioma gurun dan setengah gurun. Banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. 2. Bioma padang rumput, membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah yang beriklim sedang seperti Rusia Selatan. 3. Bioma sabana adalah padang rumput dengan diselingi oleh gerombolan pepohonan. Berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya, sabana dibedakan menjadi 2, yaitu sabana murni dan sabana campuran. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.